Kami percaya Tuhan bukan karena kami melihat, tapi kami percaya apa yang Kau berikan kepada kami semua selalu baik. Dan ajar kami setia Tuhan, dan ajar kami untuk mengerti semua kehendak-Mu yang sempurna. Dan ajar kami bergantung penuh kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini saya mau berbicara tentang melihat apa yang kita tidak bisa lihat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, semua di dalam kita pasti ingin kehidupan yang baik. Kita ingin sekolah yang baik. Kita ingin mengakhiri sekolah dengan nilai yang terbaik. Kita ingin lulus kuliah dengan nilai terbaik, dapat pekerjaan yang terbaik, dapat pasangan yang terbaik, dapat mertua yang terbaik, dapat saudara-saudara yang terbaik. Tapi apakah arti terbaik buat kita? Seringkali manusia menetapkan jalan-jalan dan pertimbangan dan pikirannya sendiri. Tapi kita lupa bahwa Tuhan memiliki jalan yang begitu indah buat kita. Dan jalan Tuhan itu bukan pikiran kita. Satu hari, 2 hari yang lalu, beberapa hari yang lalu HP saya stuck. Saya tidak bisa melihat apapun karena layarnya bergetar hebat. Kurang lebih perlu waktu 1 kali 24 jam untuk memulihkan kondisi HP itu. Padahal HP itu begitu penting bagi saya karena itu HP bisnis, HP pelayanan, dan semuanya ada di sana. Dan saya kelihatannya itu adalah bad thing. Saya akan melewatkan begitu banyak kesempatan untuk melayani orang. Saya melewatkan begitu banyak kesempatan juga maybe ketika ada teman-teman menghubungi saya, bisnis misalnya. Tapi ketika saya berusaha keras untuk memperbaikinya, saya tidak bisa memperbaikinya karena kerusakannya sangat fatal, yaitu layarnya berjamur. Kenapa yang terjadi? Saya berusaha untuk memindahkan ke handphone yang baru dan itu perlu dengan waktu. Dan ketika dalam proses memindahkan data lama ke handphone yang baru, tidak semuanya bisa tercover ternyata. Apa yang terjadi? Saya mendengar suara hati saya berkata, stop, pray. Tapi saya bilang loh, every day I pray. Tapi kali ini berbeda. Pray dengan tidak membawa beban. Ternyata enak. Tidak mengetahui apa-apa. Saya ini orangnya, resah. Nanti kalau nggak dijawab gimana? Dan itu banyak teman-teman dari bisnis. Nanti mereka berpikir apa ya? Tapi Tuhan berkata stop, stop, stop. Dan ketika saya stop, saya berdoa. Dan Tuhan berbicara sesuatu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tahukah Anda bahwa kita semua ingin hal yang terbaik terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik daripada pertimbangan akal bahkan pikiran kita. Saya bacakan di dalam Yesaya 45. Yesaya 45 berkata, beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, orang yang kuurapi. Ya, firman Tuhan kepada orang yang Tuhan urapi. Yang kedua, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup.
Sekali lagi kepada Kores yang tangan kanannya ku pegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depan dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Kamu tahu siapa Kores? Kores adalah bangsa penindas bangsa Israel. Raja Kores adalah raja yang suka menindas bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Pada waktu ketika Israel ditindas di zaman Nabi Yesaya, mereka mengharapkan satu sosok nabi, mungkin nabi baru, untuk bisa membuat mereka keluar dari permasalahan-permasalahan mereka. Mereka mengharapkan nabi, seseorang yang dekat dengan Tuhan, seseorang yang dipilih oleh Tuhan, seseorang yang intim dengan Tuhan. Tidak ada yang salah pengharapan mereka. Itu pengharapan kita semua. Kita ingin sesuatu yang kita pikirkan terjadi dan happy ending. Tapi tahukah Anda, bangsa Israel tidak pernah diberi seorang nabi baru untuk membebaskan mereka dari penindasan bangsa-bangsa yang lain. Tapi Tuhan Allah memakai Koresi, Raja Koresi, raja yang lalim, raja penindas, untuk membebaskan bangsa Israel. Tahukah Anda? Plan kita bukan plannya Tuhan. Kita kepingin sebuah kehidupan pernikahan yang baik-baik saja. Kita ingin punya mertua yang baik-baik saja, yang rajin menabung, rajin memberi, rajin menyimpan warisan. Kita rindu suami yang ganteng, kayak artis Korea, tanpa skincare, tanpa perawatan wajah, tanpa tanpa operasi plastik mungkin. Kita kepingin seseorang yang sangat lembut hatinya, baik, sempurna, tidak bercacat, bercela di dalam perilakunya. Kita ingin anak-anak yang manis, yang mudah diatur. Ketika mereka main Android, kita berkata stop, mereka akan berkata yes daddy I stop. Oh so sweet banget, kita merindukan hal-hal seperti itu. Tapi sayangnya itu belum tentu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita selalu merancang semua kejadian berdasarkan narasi kehidupan kita. Apa sih yang paling nikmat? Lulus dengan nilai terbaik, ya kan? Menikah dengan orang yang tepat, punya anak-anak yang tepat, dan setelah itu happy ending selesai. Tapi cerita Tuhan berbeda. Pada waktu bangsa Israel berharap banget ada nabi yang membebaskan mereka, pikiran mereka adalah nabi baru, nabi yang bisa membebaskan mereka. Tuhan menjungkir balikan pikiran mereka. Ia memakai orang yang sangat tidak terduga untuk menolong mereka. Orang yang menjahati mereka, menjalimi mereka, kejam. Dan dikatakan di dalam Yesaya 45 kepada Kores yang tangannya aku pegang. Tahu artinya? Kores ini orang jahat, raja jahat. Tapi Tuhan sanggup memegang, mengendalikan hal-hal yang jahat untuk kebaikan kita. Sekali lagi, Kores adalah raja lalim dan jahat. Dia bisa pegang Kores, raja yang jahat itu, di dalam kendali penuh. Seperti binatang liar yang siap menerkam mangsanya. Tapi Tuhan punya kendali penuh. Tuhan punya power penuh terhadap Kores yang dia pakai untuk rencananya yang indah. Suatu ketika saya buka-buka, saya ini ternyata suka menulis.
Ada tulisan pada waktu saya SMA. Naik zaman dulu sampai lupa alat transportasinya, bemo atau mikrolet. Saya lapar pergi ke sebuah kompleks pertokoan, tertulis di sana. Saya tidak bawa uang. Tapi saya sudah makan di warung, di mana tempat warung itu adalah kumpulan preman-preman. Badannya gede, bertato, dan saya anak cupu sekolahan. Kamu tahu di bayangan saya, mungkin pada waktu itu bayangan saya habis deh saya dipalak ini. Tapi saya nggak bawa apa-apa. Jangan-jangan pakaian saya dipalak. Nanti saya pulang rumah pakai celana renang. Oh Tuhan, udah ngeres pikiran saya. Sudah prihatin pikiran saya. Saya sudah nyerah sama Tuhan. Dan pada waktu itu ternyata suka ketinggalan dompet diturunkan sejak dulu kala. Dan saya suka meninggalkan dompet, benda-benda penting gitu ya. Meninggalkan kunci gitu ya. Jadi nggak tahu lah ya. Itu sebuah dan membuat orang sibuk mencari kunci saya. Itu saya. Dan ternyata itu belum berubah sampai sekarang. Khusus yang kunci. Ya. Kemarin saya begitu panik karena saya harus membayar seseorang. Mana dompet saya? Saya telepon, saya tanya. Saya bongkar satu mobil. Saya berkata, aduh, saya sudah janji membayar hari ini. Tuhan bagaimana ini Tuhan? Saya cari, saya menata, saya rapikan, saya steril mobil saya dengan apa? Dengan alkohol murni, gitu ya. Setelah saya merenung, kurang lebih 1 jam saya merenung. Saya baru sadar loh, dompetnya ada di bokong saya. Dan itu something yang sesuatu banget gitu loh. Ternyata saya nggak sadar karena uangnya nggak ada. Begitu tipis dan menyatu. Gitu ya. Jadi istilahnya compatible sudahan gitu ya. Jadi saya tidak merasakan ada ganjalan apapun di belakang. Karena nggak ada duitnya, tipis gitu ya seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Kadang saya lanjut pada waktu peristiwa saya SMA. Saya pikir saya akan dipalak, saya pikir saya akan dianiaya. Karena pada waktu saya makan belum ada preman-preman itu datang. Tahu gak kamu? Ketika saya lupa membawa uang, preman itu yang bayarin saya. Saya sudah berkaca-kaca. Berkaca-kaca, ini bunganya pasti tinggi ini. Ini pasti bunganya pasti tinggi. Ini dulu gak ada toko online lagi. Tidak ada cashback lagi. Ini pasti bunganya sangat tinggi. Tapi dia dengan bahasa waktu itu teman dari salah satu suku. Dia dengan bahasanya berkata, pulang. Kamu nanti dicari orang tuamu. Udah, abang aja yang bayar. Selesai. Kamu tahu pikiran saya? Waduh, pulang tinggal celana renang. Pikiran saya sudah begitu buruk. Tapi saya tahu Tuhan pegang kendali badai. Tuhan pegang kendali orang-orang jahat. Tuhan pegang kendali orang-orang yang buruk sekalipun. Tapi ketika engkau dipilih oleh Tuhan, ketika engkau adalah anak-anak kesayangan Tuhan, dan Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidupmu, orang-orang jahat, orang-orang yang tidak pernah kau pikirkan, orang-orang yang brutal, orang-orang yang berusaha menghancurkan engkau, tangannya akan dipegang penuh sama Tuhan. Saya baru sadar bukan anak Tuhan saja yang tangannya dipegang penuh. Tetapi orang-orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan. Tangannya dipegang penuh. Supaya tidak menyakiti anak-anaknya. Di luar batas yang Tuhan izinkan. Tidak mendidik anak-anaknya. Di luar batas yang Tuhan izinkan. Dia adalah Tuhan
memegang kendali penuh atas hidup kita. Oleh karena itu, segala peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, percayalah, Tuhan izinkan kita untuk dididik. Tuhan izinkan kita untuk dilepaskan. Tuhan izinkan kita untuk ditinggikan pada waktunya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kadang kita begitu sedih. Ketika melihat orang-orang yang sudah mengenal standar kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam dosa dan tidak kebenaran. Tapi saya percaya kuasa Tuhan kalau sanggup memegang tangan Raja Kores secara penuh. Dia lebih daripada sanggup memegang anak-anaknya yang sedang tersesat. Domba-dombanya yang sedang tersesat untuk dikembalikan ke kandang-kandang yang penuh dengan makanan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jalan Tuhan tidak terselami. Jangan berusaha untuk menyelaminya. Belajar untuk memahami. Kalau menyelami jangan, tidak sanggup, biar Tuhan saja. Kedua, Yesaya 44. Tetapi sekarang, hai Yakub hambaku, hai Israel yang telah kupilih, beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, yang menolong engkau. Jangan takut hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Tuhan sudah punya kendali penuh di dalam hidup kita sejak kita lahir. Anda tidak bisa memaksakan orang lain melihat apa yang Anda lihat. Satu kali, satu peristiwa di sebuah tempat penghiburan untuk orang-orang meninggal. Saya melihat ada dua sosok di balik peti. Dan dua sosok itu adalah sosok yang sangat tidak baik. Satunya orang yang sudah meninggal itu. Satunya adalah kelihatannya kira-kira adalah setan. Tapi saya tahu persis orang yang sudah meninggal pasti akan dibawa untuk dihakimi, entah ke surga atau ke neraka. Mungkin itu adalah sesosok yang meniru orang itu. Tapi orang itu tiba-tiba menghampiri saya dan berkata, tolong saya, ingatkan keluarga saya, jangan rebutan warisan. Merinding gak kamu? Merinding. Oleh karena itu saya kadang tidak mau menggenapi, lebih baik di rumah duka daripada di rumah senang. Tapi saya tidak mungkin bisa memaksakan apa yang pengalaman saya pribadi saya ajarkan ke jemaat supaya itu menjadi sebuah karya nyata semua jemaat. Jadi jemaat datang ke tempat pemakaman pasti ngelihat gitu-gitu, ngeri ini. Ini jemaat dukun Indonesia ini nanti. Tidak selalu, tapi ada momen-momen yang terpaksa saya simpan dalam hati karena itu adalah pengalaman pribadi. Saya melihat begitu nyata, orangnya nangis-nangis, teriak-teriak, dia sebutkan satu persatu hartanya, dia sebutkan supaya anak-anaknya jangan berebut, dan apa yang Anda lakukan, saya diberkati. Bukan karena hartanya saya tahu di mana, enggak. Itu sudah belasan tahun yang lalu. Ketika saya pulang dari tempat penghiburan itu, saya berseru sama Tuhan. Saya mau meninggalkan warisan ilahi kepada anak-anak rohani, anak-anak kandung saya, yaitu untuk mencintaimu selama-lamanya. Buat apa kerja keras, dapat omset
bertete mungkin, bermiliat-miliat mungkin. Tetapi mengakhiri pertandingan dengan buruk. Anak-anaknya tidak takut akan Tuhan. Anak-anaknya berebutan harta. Selagi ayahnya mungkin belum dikubur. Anak-anaknya berebut siapa yang paling berhak. Siapa yang paling mengasihi papa mama mereka. Tapi satu hal. Dari tempat penghiburan itu saya sadar begitu fananya harta itu. Saya tidak pernah mau meninggalkan warisan selain warisan ilahi. Sebab dengan warisan ilahi, anak-anak rohani dan anak-anak jasmani bisa mengelola harta untuk kemuliaan nama Tuhan. Lihat, Tuhan sudah punya rencana indah. Ayat ini menjadi begitu merema di dalam hati saya. Tuhan sudah memilih saya sejak di dalam kandungan. Ada rencana, ada sesuatu yang indah. Saya mungkin bisa jatuh, tapi saya nggak akan tergeletak. Saya akan bangun kembali bersama Tuhan. 7 kali orang benar jatuh, dia 7 kali dia akan bangun. Saya percaya hidup kita semua di dalam kendali Dia. Oleh karena itu, jangan melihat dengan matamu yang ingin kau lihat. Melihatlah dengan mata imanmu. Melihatlah dengan apa yang tidak terlihat. Tapi Tuhan sudah melihatnya terlebih dahulu. Saat semua perencanaan di dalam hidupmu gagal. Mungkin KPR-mu ditolak. Mungkin kredit mobilmu ditolak. Mungkin kamu tidak diterima di sebuah perusahaan yang menjadi impian kamu. Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya rencana yang indah. Burung pipit yang kecil aja di dalam kendali penuh Tuhan. Apalagi engkau, orang-orang kesayangan Tuhan. Yang sejak dari kandungan dibentuk, dipilih. Dibentuk itu artinya apa? Tuhan sudah memegang kendali. Tuhan sudah tahu bahwa kau dan saya, jikalau engkau adalah anak-anak Tuhan, kita akan mengakhiri pertandingan dengan baik. Saya tidak tahu chapter hidupmu di bab berapa. Mungkin chapter hidupmu bad banget, buruk banget. Tapi percayalah, chapter terakhir di dalam kehidupanmu adalah chapter yang terindah. Sehingga kau bisa berkata, aku mengakhiri pertandinganku dengan baik dan benar. Saya bacakan di dalam Yesaya 45. Ayat kedua. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Yang berjalan di depan kita atau Tuhan. Lagu Stand By Me. Kita minta Tuhan pegang pundak. Kita tuntun. Gak kebalik. Kita maju ke depan, Tuhan di belakang. Siapa yang melihat kita? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dikatakan aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Hendak meratakan gunung-gunung. Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga. Hendak mematahkan palang-palang besi. Artinya Tuhan tahu kamu ketimpa masalah. Tuhan izinkan kamu ketimpa masalah. Tuhan tahu iblis berusaha menghancurkan kehidupan kamu. Keluarga kamu. Tetapi lihatlah Tuhan di depan sudah membereskan semuanya untuk kamu dan saya. Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Tuhan tidak berkata, maju dulu, pukuli gunung-gunung itu, hancurkan gunung-gunung itu, nanti kalau kamu sudah lelah, giliran saya. Tuhan berkata, aku maju duluan, tak bukakan penjara-penjara buat kamu. Tak bukakan rantai-rantai besi buat kamu. Aku bukakan gunung-gunung, ratakan gunung-gunung. Dan kamu jalan. Itu hati seorang ayah. Hati seorang ayah. Ketika saya bermain
game dengan anak-anak saya. Anak-anak saya ini paling senang kalau dia menang. Saya yang sengaja mengalah. Tapi beberapanya kalah beneran sih, memang betul. Karena game minuman saya sudah lama gak main. 10 kali main, saya ngalah 5 kali. Dan saya bisa melihat ekspresi sukacitanya, ye menang gitu ya. Padahal kartu yang bagus-bagus gak saya keluarin. Gitu ya. 5 kali saya melakukan seperti itu. Dan 6 kali saya mencoba, saya pasti nggak mau ngalah. Kalah sungguhan gitu ya, seperti itu. Sudah ke-7 loh, kalah lagi. Oh ya sudahlah gitu loh. Tapi saya mengalah. Tapi ketika saya mengalah itu, saya melihat ekspresi bahagia, kebanggaan. Walaupun di game kelima dia sadar. Dia melihat kartu saya dan berkata, kenapa nggak dibuka kartu-kartu yang besar? Saya cuma tersenyum. Enggak deh, gitu ya. Nggak mau sombong, gitu ya, seperti itu. Tapi lihat, Bapak kita seperti itu loh. Bapak kita seperti itu, seakan-akan tidak pegang kendali, seakan-akan tidak kontrol. Tapi dia itu sebenarnya kontrol pertandingan itu. Dia tahu, dia harus ngalah. Dia tahu, kapan saatnya dia harus melakukan sesuatu buat Anda. Paham, dia pegang kendali penuh. Saya bukan Bapa di surga. Tapi anak-anak saya begitu menikmati. Tapi ada orang-orang yang lucu. Saya pernah lihat ayah dan anak gegeran gara-gara main. Ini ayahnya gak pernah merasakan kasih seorang Bapa di surga. Jadi eker-ekeran sama anak gara-gara papa yang menang. Enggak, aku yang menang. Ini papa gila ini, betul. Gitu ya. Sampai dengan emosinya kita harus mendidik sportivitas. Anak-anak kecil loh, sportivitas dengan angkernya, dengan galaknya. Tidak seperti itu juga. Saya dikirimin teman-teman TikTok. Ada caption, tidak sebegitu juga aturan mainnya abang. Saya juga mau bilang sama ayah-ayah yang gak mau ngalah untuk anak-anaknya. Gak kayak gitu aturan mainnya jadi ayah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bapa di surga adalah Bapa yang pegang kendali penuh. Tapi dia ngalah loh. Dia ngalah sama kita. Tetapi bukan berarti dia kalah. Dia pegang kendali penuh. Dan oleh karena itu, jangan pernah ragukan kasih Bapa kita di surga. Kasih Tuhan Yesus. 3. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Dan harta kekayaan yang tersembunyi. Supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel. Yang memanggil engkau dengan namamu. Harta terpendam, harta tersembunyi. Saya dulu menafsirkannya dengan sebuah kata emas, perak, permata. Tapi harta yang tersembunyi, harta yang paling indah ketika kita berjumpa dengan Kristus, mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dia adalah Allah yang bukan sekedar mengabulkan semua keinginanmu. Dia bukan jin botol. Simsalabim, aku mau kaya. Dia adalah Allah yang mendisiplin. Dia adalah Allah yang mengkoreksi. Dia Allah yang membuat mungkin engkau bisa begitu marah, begitu bisa benci. Tetapi dia tahu yang dia lakukan buat engkau dan saya. Ketika kita ketimpa suatu masalah, kita merasa, why? Aku udah bayar perpuluhan. Aku udah lakukan segala sesuatu. Why ini terjadi? Saya pun demikian. Tapi saya tahu persis. Pikiran saya tidak selalu benar. Kebanyakan banyak salahnya. Tapi saya tahu segala sesuatu dirancang Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Tidak ada harta yang terindah kalau
tidak berjumpa dengan Dia. Perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan kuasa Tuhan. Perjumpaan dengan kasih Tuhan. Kau gak akan pernah bisa melihat. Saya pernah mencatat. Ingatan saya sudah lumpuh. Itulah salah satu keluar judul, lumpuhkanlah ingatanku. Memori saya banyak yang kepotong karena sebuah peristiwa. Tapi untungnya ada catatan-catatan yang membantu saya mengingat kembali. Ada satu peristiwa di radio, Healing from Heaven. Ada orang yang dibebaskan dari sakit penyakitnya. Anda nggak pernah tahu melihat perjumpaan dengan kuasa. Orang yang sudah titik di rumah sakit, didengerin radio. Pak, tolong. Orang di rumah sakit ini sudah hampir meninggal. Loh, sudah hampir meninggal minta tolong. Kalau belum meninggal gak minta tolong. Tolong didoakan, Pak. Saya ingat, saya catat dengan handphone Nokia. Gak boleh sebut merek ya. Dengan handphone Nokia yang masih jadul. Ada sebuah itu, tolong bisa gak ditelepon. Diteleponlah akhirnya. Didengarkanlah telepon itu dan radio itu, saya nggak tahu caranya, mungkin ada zaman dulu ada radio kecil yang pakai baterai ditaruh di telinganya. Saya doa juga setengah nggak iman jujur, ya behind the skin. Waduh, hampir mati. Gimana ini? Tapi saya hamba Tuhan, harus kelihatannya rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan roh maut untuk pergi. Waktu itu ya, belasan tahun yang lalu, kan masih semangat-semangatnya. Penjelasan Alkitab juga amburadul, masih belum paham-paham banget. Keluar! Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh kesembuhan hari ini ada padamu. Saya teriak seperti itu. Apakah ada iman? Enggak. Tapi yang telepon histeris. Pak! Ya gitu ya seperti itu. Saya rasa ini teriakan maut ini pasti. Ya kan, teriakan maut pikiran saya. Aduh, saya akan punya gelar baru. Pendeta pencabut nyawa. Wah ini cilaka ini Tuhan, cilaka. Dia teriak, Pak! Ya, Pak! Dan saya bilang, iya gitu ya seperti itu. Garisnya mulai berdetak. Dia bilang gitu, jantung saya hampir berhenti berdetak. Kenapa? Karena saya nggak ngarep kejadian itu. Saya ngomong dengan gagah-gagahan saja. Tetapi kok terjadi? Saya jatuhkan handphone itu, saya tulis. Saya jatuhkan handphone itu, untung masih garansi. Gitu, saya jatuhkan handphone itu, tenang. Handphone zaman dulu dibanting, dipecahin, gak bakal rusak. Handphone sekarang saya lo gak sengaja duduki pantat. Itu sudah retak LCD. Saya buat kopi jatuh ke handphone itu rusak. Kalau zaman dulu dibanting. Handphone zaman dulu adalah handphone yang penuh iman. Gitu ya, dibanting, masuk ke bak mandi, masih sehat walafiat. Tapi apa yang terjadi? Terjadi mujizat, terjadi kesembuhan. Dan orang itu, Pak, ini sembuh, ini pulih. Wah, gitu ya. Tutup sudah, saya mau hubungi lagi ya nggak bisa. Saya begitu gemetaran. Perjumpaan dengan kuasa yang tidak pernah saya bisa bayangkan sebelumnya. Dan saya nggak bisa gantikan itu. Orang lain mungkin tidak merasakan apa yang saya alami. Ya buat apa? Satu kali saya catat di buku saya.
Nanti saya tunjukin. Saya melihat pribadi seperti pribadi Kristus. Loh, saya ini orang yang punya banyak sola. Ada pribadi seperti Kristus, agung, mulia, duduk bersama dengan saya di stasiun radio. Saya nggak bisa ceritakan itu ke orang lain, dipikir I'm crazy. Saya nggak perlu menghebohkan kejadian itu karena semuanya nggak bisa menikmati juga. Karena cara Tuhan berbeda-beda untuk menyentuh anak-anaknya. Ada yang disentuh dengan kecelakaan, naik mobil. Shhh, ada kucing lewat gitu ya. Dia melihat seperti bidadari. Dia berhenti di tengah jalan, ditubruk dari belakang. Tiba-tiba dia pingsan mungkin ya. Lalu dia berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan lewat kecelakaan. Saya perjumpaan dengan bahwa Tuhan pegang kendali hidup saya. Tidak semua preman itu jahat. Ya waktu itu saya ditraktir men. Coba kalau gitu saya minta lebih. Saya ditraktir. Tidak ada yang pernah traktir saya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan bisa pakai siapapun sebagai alatnya. Dan berikutnya, ya, oleh karena hambaku Yakub, orang Israel pilihanku, aku akan memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku yang telah mempersenjatai engkau. Sekalipun engkau tidak mengenal aku. Tuhan sudah mempersenjatai kita. Sering kita tidak pakai senjata-senjata kita. Kita lupa senjata-senjata kita. Ya kan? Saya pernah dengar cerita seorang atlet ya di negara lain atau apa. Tidak tahu ini cerita nyata atau tidak. Saya juga dengarkan dari sumber ketiga. Kalau sumber ketiga itu kan belum sah sebenarnya. Ya udahlah saya ceritakan. Ada seorang pelari lompat tinggi. Pada waktu dia ada bahaya. Ada segala sesuatu di belakang dia. Kerumunan orang. Dia menjadi begitu panik. Karena apa? Jembatan yang dia lewati sudah perlahan-lahan retak. Mau runtuh. Dan jarak retakannya hanya sekitar maybe 1-2 meter. Dia pelari loh. Dia lompat tinggi loh, mungkin lompat jauh loh. Tapi dia kehilangan semua kemampuannya ketika menghadapi bahaya. Anak-anak Tuhan. Kamu diperlengkapi Tuhan. Tapi saat kamu menghadapi bahaya, apakah kamu menggunakan perlengkapan-perlengkapan yang sudah disediakan Tuhan di dalam hidupmu? Atau kamu meninggalkannya, memilih percaya dengan pikiranmu sendiri? Fatal. Kita minta dididik Tuhan. Saya diberkati loh, dididik dengan ibu yang punya karunia berkata-kata. Saya diberkati. Saya diberkati hidup di dalam sebuah keluarga yang awalnya saya pikir saya tidak nyaman di sana. Sidang Jumat yang dikasihi Tuhan. Kita selalu menuntut, memilih semua sesuai dengan skenario kita. Ada sakit sedikit kita ngomel sama Tuhan. Marah sama Tuhan. Dulu ketika saya dididik oleh pembimbing rohani saya, bayangin. Saya menjadi supir. Saya nganter-nganter barang. Saya sudah emosi tingkat dewa. Tapi akhirnya saya tahu. Tidak dibayar loh. Tidak dibayar. Ngeluarin bensin. Iya. Tapi Tuhan pakai mereka.
untuk menguatkan saya. Untung dulu saya tetap di dalam pembimbingan mereka. Walaupun cuma singkat dan harus berpisah, tapi sangat membantu pertumbuhan rohani saya di masa sekarang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan pegang kendali kita. Dan yang berikutnya, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenam bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yang menciptakan terang dan menciptakan gelap. Dan menciptakan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Bangsa Israel ini terkenal bangsa tegar tengkuk. Mereka itu suka yang indah-indah. Oleh karena itu mereka gak bisa nerima ketika nabi mereka yaitu Tuhan mereka sendiri lahir di palungan. Gengsi mereka itu sangat tinggi. Banyak anak-anak Tuhan sekarang membeli gengsi daripada membeli kebutuhan. Gengsi untuk menaikkan citra diri. Itu banyak yang dibeli. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel pun demikian. Dia menginginkan raja yang ganteng, yang membebaskan mereka dari bangsa-bangsa yang lain. Mereka ingin juru selamat menurut versi pikiran mereka. Tetapi apa yang terjadi? Ketika sang juru selamat itu lahir di palungan, lahir dari keluarga yang miskin, mereka menolak Tuhan. Mereka gak bisa terima. Karena di dalam pikiran mereka harusnya ini lahir dari keturunan raja. Mungkin kalau perlu anaknya Herodes. Kalau perlu anaknya yang pejabat-pejabat yang sangat tinggi pada waktu itu. Ini anak tukang kayu, Mesaya yang benar aja. Dan sampai sekarang Alkitab mencatat, selubung itu ada di pikiran mereka. Karena mereka melihat apa yang mereka ingin lihat. Mereka tidak mau lihat sinar kemuliaan Tuhan yang bisa bekerja dengan cara apapun untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Dan apa yang terjadi? Sampai sekarang bangsa Israel masih mengharapkan Mesias datang. Padahal Mesias itu sudah datang. Dan nanti kalau dia datang kedua kalinya, dia bukan datang untuk membebaskan engkau, hai Israel. Tetapi dia akan menghakimimu, memisahkan domba dengan kambing. Dia akan bawa engkau. Kamu tahu domba? Apa perbedaan dengan kambing? Pada waktu saya berjalan-jalan ya, ada seseorang yang gak ngerti membedakan antara domba dengan kambing. Ini saya perjelas ya, pelajaran biologi. Domba itu ada bulunya. Ya, kalau kambing itu bulu-bulunya sudah di stretching pakai apa ya? Kamu tahu kan? Sudah ditarik gitu, seret gitu ya, seperti itu. Ya bagi cewek-cewek ngerti lah, ada perawatan misalnya tangannya ada bulunya, dikasih koyok, dikretek gitu ya, seperti itu. Nah, itu kurang lebih kambing seperti itu. Itu sudah bagus lah gitu ya, seperti itu. Domba enggak. Domba itu banyak berbulu. Dan pertumbuhan bulunya begitu cepat. Domba perlu orang untuk merawat dirinya. Kambing enggak perlu. Kambing kamu pergi ke padang rumput, dia makan-makan sendiri. Makan-makan sendiri. Domba tidak bisa. Loh kok gak bisa? Saya kemarin baca artikel. Domba yang tersesat 6 tahun. Bulunya udah gede. Dan dia terbeban dengan bulu. Terbeban dengan buah. Kalau saya melihat itu, bulu itu anugerah. Dia terbeban dengan anugerah yang dia miliki sendiri yang melindungi dia dari musim dingin, musim panas. Karena pertumbuhan bulunya sangat banyak dan dia tidak bisa berjalan.
Kita ini domba-domba Tuhan. Bulu kita panjang, mungkin, kamu kok memperkaya diri gini ya? Pekerjaan Tuhan tidak kamu pikirkan. Sudah sini, dom. Ya God, ya dom sini dom. Gitu ya, digunting sama Tuhan. Ganteng lagi. Siapa yang di masa pandemi ini tidak pernah ke salon angkat tangan? Pantas wajah-wajahnya tidak ada cahaya kemuliaan Tuhan. Gitu ya, saya pernah mencoba. Awal-awal pandemi, saya tidak ke salon, tidak ke apapun. Saya pakai mesin cukur sendiri, betul, karena mau menghemat gitu ya, murah kok belinya. Saya cukur sendiri, instruksi-instruksi dari YouTube, jangan pernah lakukan. Ya kan, jangan pernah lakukan. Wah, kelihatannya ganteng gitu ya. Tapi begitu saya lihat, pita gitu ya, seperti itu saya, aduh Tuhan gimana ini gitu ya. Karena gak expert gitu ya. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita ini domba-dombanya Tuhan. Bergantung penuh sama Tuhan. Bulu-bulu yang tidak bagus dipangkas sama dia. Tapi ketika dipangkas, bulu-bulu itu bisa berguna bagi yang lain. Kadang Tuhan izinkan satu tanda, satu kejadian dia hendak berbicara pada engkau. Satu ketika, saya ini lupa. Saya lupa punya utang. Karena biasanya ditagih. Utangnya kecil, remeh. Tahu nggak remeh? Remeh. Dan dia tidak menagih saya sudah lama sih. Sudah lama. Satu ketika di saat teduh, Tuhan berkata, kamu punya utang sama orang itu. Hah? Suara itu begitu nyata, kembalikan. Saya bingung, mana ya saya punya utang. Kamu tahu, 1 jam saya pitai cat saya. Oh ya ampun, terakhir dia belum menagih ke saya. Kecil kok jumlahnya, tidak sampai 500.000, mungkin tidak sampailah di bawah itu jauh lah. Terus saya tanya sama dia. Bro, kurang lebih lah ya bahasanya gitu. Apakah saya punya utang dengan engkau? Tidak ada tuh. Saya heran, tapi suara ini keras. Saya akhirnya screenshot pembicaraan saya. Ini loh, kelihatannya saya punya utang deh sama kamu. Karena kamu tidak memberikan nota itu sama saya. Baru dia yang nyadar, oh iya, 2 bulan yang lalu, kurang lebih ya saya lupa. Handphone saya itu hilang. Saya itu beli handphone baru, jadi tidak ada historinya bro. Oh begitu ya? Iya. Terus saya coba, kamu ingat gak ini? Coba cocokkan. Ternyata betul, saya hutang. Saya kembalikan hutang itu seketika. Kecil, remeh kok itu. Kelihatannya remeh sekali. Tahu apa yang terjadi? Pada malam harinya, saya begitu merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal, segala pikiran. Dan Tuhan berkata apa? Tahu nggak kamu? Bahwa aku mengajarkan engkau untuk semakin disempurnakan di hadapanku. Saya tidak tahu kalau orang itu bagi orang itu sangat-sangat bernilai. Saya bisa nakal loh. Historinya hilang. Tapi Tuhan masih punya histori panjang dalam hidup kita. Jangan berutang. Tuhan tahu semuanya. Kita percaya pemeliharaan Tuhan sempurna. Saya juga gak mau berutang sama Tuhan. Saya rindu melakukan semua yang saya punya untuk kemuliaan nama Tuhan. Walaupun sering kali saya sakiti hati Tuhan. Kamu pikir gembala gak pernah sakiti hati Tuhan? Pembuat dosa tertinggi ya bukan domba, gembala. Gembala salah langkah, dosanya semua jemaat dia tanggung. Gak sanggup saya. Oleh karena itu tuntun saya Tuhan. Dan tuntunan Tuhan gak pernah salah. Ya kan? Dan yang terakhir, pemain musik bisa maju ke depan.
Kalian bisa baca nanti Yesaya 45 di rumah. Ya. Saya lompat kepada ayat yang penutup pada pagi hari ini. Yesaya 45 ayat 9. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Siapa pembentuk kita? Tuhan. Lewat siapa? Lewat papa, mama, rikomu. Lewat orang-orang di sekelilingmu. Lewat orang-orang yang tidak kamu kenal. Dikatakan, dia tidak lain dari beling periuk saja. Ada kata Naliat berkata kepada pembentuknya, apa yang kau buat, apa yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakan, dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku, atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Percaya. Dia setia. Dia pegang kendali atas hidup kita. Ada banyak, saya sedih sebenarnya. Tahun lalu dengan tahun ini begitu banyak berita kematian. Dan tanpa sadar mempengaruhi mental kita. Mendengar berita kematian sudah biasa. Kita juga udah scary, udah takut, udah yang lain. Kita gak bisa bebas. Kita gak bisa bebas makan di luar. Makan di luar pakai seluruh perlengkapan persenjataan. Hand sanitizer, masker, sendok bawa sendiri. Ritualnya banyak sekali. Semprot parfum, krik seperti itu. Kok krik gitu ya, seperti itu. Ya saya gak bisa pus gitu ya, seperti itu. Ya kan? Ya bisa. Kita gak bisa bebas. Tapi tahu gak? WHO menjelaskan. Dampak daripada pandemi ini lebih hebat daripada perang dunia kedua. Yang akan sejarah akan mencatatnya. Banyak orang akan kehilangan pengharapan. Saya sadur saja pakai bahasa saya. Mentalnya banyak yang terganggu. Dan akan mengalami trauma yang bukan cuma setahun 2 tahun. Tapi bertahun-tahun. Gereja tidak mengalami dampak. Kamu pikir gereja cukup mencukupi kebutuhan anak-anaknya? Saya percaya tidak cukup. Gereja kita tidak mengandalkan apapun. Gereja kita mengandalkan Tuhan pemelihara kita. Saya tidak digaji sepeser pun dari uang gereja. Saya tidak digaji dari itu. Saya rindu pelayanan tenda untuk menjadi berkat bagi yang lain. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. WHO mencatat ini akan mengalami trauma yang mendalam bertahun-tahun. Berita tentang vaksin. Semua. Ketika berita dengan vaksin muncul, ada pengharapan. Begitu ada tulisan berkata, mungkin hoax, mungkin benar, kita juga nggak tahu bahwa vaksin ini tidak bisa melindungi sampai 100%. Untuk varian virus ini tidak bisa. Waduh, kita menjadi down lagi. Tapi percayalah anak-anak, percayalah sidang jemaat Tuhan, pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Pandemi Tuhan izinkan terjadi. Tapi dia adalah gembala kita. Domba-domba bekerja. Domba-domba jangan malas. Kerja di ladang Tuhan. Jangan sampai bulu-bulumu seperti domba terhilang 6 tahun. Tidak bisa jalan. Baca itu di artikel. Bulunya gede banget. Udah gendut banget gitu ya. Sampai dia gak bisa berjalan gitu ya.
Saya nggak tahu makannya dari mana, mungkin belas kasihan. Tapi begitu dia dicukur, itu adalah bulu terbanyak mungkin ya. Dia bisa berjalan kembali. Ya kan? Dia sudah menerima skincare dari Tuhan. Luar biasa. Dan dia bisa berlari-lari kembali. Apa masalahmu? Datang ke gereja. Nah masalah. Banyak hamba Tuhan termasuk saya berkata, ke gereja kalau ada masalah tok. Tuhan menegur saya. Ya kan? Satu saat saya pernah kok beberapa tahun yang lalu bilang, ke gereja datang kalau ada masalah saja. Satu ketika saya jarang berdoa secara berjam-jam sama Tuhan. Hari itu saya berdoa berjam-jam bersama Tuhan. Dan ada suara, datang kok ada masalah toh. Waduh, jadi saya merasa 11-12 ini gitu ya seperti itu. Tapi saya tahu persis, kadang kita mengajar, kita harus menjadi pelaku. Sidang jemaat, jikalau saya tidak menjadi pelaku firman, jangan segan-segan WA saya. Karena apa? Berbahagia orang yang bisa ngajar, tapi bisa melakukan firman Tuhan. Amin, amin. Siapa yang mau melihat dengan mata iman angkat tangan? Siapa yang mau percaya bahwa engkau di dalam kendali penuh Tuhan? Siapa yang mau percaya bahwa gembalamu tidak akan pernah melupakanmu? Siapa yang percaya akhir hidupmu bagi orang-orang percaya engkau dijamin oleh Tuhan dan pemeliharaan Tuhan itu sempurna sampai selesai. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ajarku untuk mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Ajarku merasakan kasih-Mu yang sempurna. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, namun ku tetap percaya Kau setia. Jalan-Mu adil dan benar. Jalan-Mu adil dan benar, rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap langkahku. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Jalan-Mu adil dan benar. Jalan-Mu adil dan benar, rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap langkahku. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Sekali lagi katakan, jalan-Mu adil dan benar. Amin. Dia Tuhan yang berjalan di depan kita, meratakan gunung-gunung kita, membuka pintu-pintu besi penjara-penjara. Dialah Tuhan Yesus. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Ajarku mengerti Tuhan. Jalan-jalan-Mu Tuhan. Ajarku untuk mengerti rencana-Mu hidupku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tahu pasti Engkau besertaku. Ajarku untuk bersyukur
dalam segala keadaan. Ajarku merasakan kasih-Mu yang sempurna. Sekalipun banyak hal yang takkan ku pahami, namun ku tetap percaya Kau setia. Jalan-Mu adil dan benar. Jalan-Mu adil dan benar, rencana-Mu sungguh sempurna. Goyah, Haleluya, Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersama-Mu ku takkan goyah. Jalan-Mu adil dan benar. Jalan-Mu adil dan benar, rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyah. Haleluya. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersama-Mu ku takkan goyah. Biar musik saja. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita menerima perjamuan suci, saya mau bertanya, siapa yang percaya hari depanmu, apapun yang kau lihat sekarang, ada masalah di keluargamu, ada masalah dengan orang tuamu, ada masalah mungkin dengan mertuamu, ada masalah mungkin dengan suamimu, ada masalah dengan istrimu, ada masalah dengan sahabat-sahabatmu. Siapa yang percaya Tuhan pegang kendali? Yang percaya angkat tanganmu. Di rumah masing-masing siapa yang percaya Tuhan pegang kendali, angkat tanganmu. Mungkin kau gak yakin, engkau gak tahu harus yang berbuat apa. Tapi Tuhanku tidak pernah berdusta, Tuhan kita tidak pernah berdusta. Tuhan berkata, akulah Tuhan yang berjalan di depanmu. Akulah Tuhan yang meratakan gunung-gunung itu. Aku yang membuat penjara-penjara itu terbuka. Aku yang membuat besi-besi itu dipatahkan. Akulah Tuhan Israel. Akulah Tuhan penolongmu. Saya gak tahu masalah apa yang terjadi di dalam hidupmu. Kau boleh datang ke gereja ini. Kau boleh datang ke Tuhan dengan semua permasalahan. Dia adalah Bapa yang mendengar. Dia Bapa yang memegang kendali. Dia yang tahu mengarahkan kita sekalipun kita gak tahu semua rencananya. Tapi Dia memegang hari depan yang penuh kemenangan. Dia punya rencana yang penuh kemenangan buat engkau. Dia punya rencana yang terbaik, terindah untuk engkau dan saya. Aku percaya Tuhan. Kami percaya, ini doa kami. Ajarku. Thank you Jesus. Ajarku untuk mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Ajarku untuk mengerti rencana-Mu di hidupku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, Aku tahu pasti Engkau besertaku. Ajarku untuk bersyukur dalam segala keadaan. Ajarku merasakan kasih-Mu yang sempurna. Sekalipun banyak hal yang takkan ku pahami, namun ku tetap percaya Kau setia. jalan-Mu adil dan benar. Jalan-Mu adil dan benar, Rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyah. Haleluya. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersama-Mu Bersama-Mu ku takkan goyah.
Rencanamu sungguh sempurna, gunung batuku yang takkan goyah. Haleluya. Dia pegang hari esok kita. Hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersamamu Ku takkan goyah. jalanmu Tuhan. Jalanmu adil dan benar, rencanamu sungguh sempurna, gunung batuku yang takkan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersamamu Bersamamu ku takkan goyah. jalanmu Tuhan. Jalanmu adil dan benar, rencanamu sungguh sempurna, gunung batuku yang takkan goyah. Thank you Jesus. Kau memegang Dia pegang kendali. Dia pegang kendali atas hidup kita. jalanku, bersamamu ku takkan goyah. Sidang jemaat saja nyanyikan jalanmu adil dan benar. Thank you Jesus. Kau pegang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan roti dan anggur. Sekalipun iblis punya ribuan rencana kehancuran buat kita, Tuhan kita punya jutaan rencana untuk kemenangan kita. Kita percaya. Kita percaya. Sidang jemaat di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, kita angkat roti di tangan kita. Pada waktu perjamuan makan terakhir, Tuhan mengangkat roti. Ia memecah-mecahkannya kepada murid-muridnya. Lalu berkata, makanlah, inilah tubuh Tuhan. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu dia mengangkat anggur. Kita persiapkan baik-baik. Oh Tuhan, Kau begitu mengasihi kami. Kami percaya padamu Tuhan. Bukankah anggur ini yang di tangan kita masing-masing adalah persekutuan dengan Kristus, dengan darah Kristus. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita ambil saat teduh. Saat masalah datang, saat badai datang, kadang Tuhan perintahkan kita untuk menunggu. Wait, di dalam dekapan
indahnya kasih-Nya. Kuasa Yang lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, tak tersembunyi kuasa-Nya. Tak tersembunyi, Kuasa yang lain ditolong, saya pasti tangannya terbuka, tak tersembunyi sungguh Allah kita. Sekali lagi kita serukan bersama-sama, tak tersembunyi kuasa Allah kita. Saya juga. Tak tersembunyi, sungguh tidak tersembunyi Dia. Benar yang dikatakan dalam Yesaya, adalah Tuhan yang menampakkan diri. Aku tidak pernah bersembunyi. Mari kita menemui Dia. Dia satu-satunya pengharapan kita. Dia satu-satunya kemenangan kita. Kita taruh semua masalah kita, pengharapan kita, air mata kita. Kau boleh datang sewaktu-waktu kepada Tuhan dengan semua air matamu, dengan semua masalah-masalahmu. Dialah Bapa yang mendengar. Dia bukan Bapa yang seperti Bapa di bumi. Dia Bapa di atas segala Bapa. Dia mendengar semua permasalahanmu. Dia memahami semua permasalahanmu. Dia mengerti semua permasalahanmu. Kita percaya, kita percaya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Sekali lagi, sebelum kita doa penutup. Tak tersembunyi kuasa saya juga. Saya
Jesus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun engkau berada. Baik yang di rumah masing-masing di tempat ini. Pulanglah dengan membawa berkat, anugerah, penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai kehidupanmu bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk selama-lamanya. Engkaulah jemaat yang rasuli, rahmani dan rajani. Dari tanganmu lah kunci-kunci kemenangan telah diberikan. Pergi, jadikan semua bangsa murid Kristus, baptis mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus akan menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya engkau disertai Tuhan, kita sama-sama katakan amin.